Ikapsi Esa Unggul bersatu dalam langkah yang pasti, membangun makna, memberi arti dari alumni untuk negeri. Kita hadir, kita peduli dengan hati yang tulus dan pasti. Nilai kita takkan terganti. Ikapsi Esa Unggul, sinergi dan integritas di depan, pengabdian untuk kualitas. Ikapsi Esa Unggul, solidaritas kuat bersama, inklusi dan beragam, kita satu irama, kesejahteraan jadi tujuan. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya untuk hari Minggu ini? Nah, di sini kenalin, aku Karina, alumni dari tahun 2013 atau angkatan 13. Di sini aku akan membantu untuk acara talk show hari ini. Nah, tema hari ini udah ada yang tahu belum tentang apa? Di sini kita akan membicarakan mengenai end-to-end tentang HR ya. Nah, di sini ada dua narasumber kita yang berasal dari alumni Esa Unggul. Nah, yang pertama ada Bang Nasrul atau kita sebut Bang Nasrul Pradana. Nah, dia alumni Esa Unggul dari tahun 2024. Dari tahun 2004 maksud aku. Nah, dia ini sekarang menjabat sebagai HR Manager di PT Global Tamah Sukses Makmur selama 6 tahun. Nah, yang kedua ada Kak Rima dari tahun 2007. Dia juga menjabat sebagai HR Manager di PT Aulia Kosmetik Indonesia. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah menggunakan kosmetik dari produknya perusahaan Kak Rima. Nah, di sini aku persilahkan untuk Bang Nasrul dan Kak Rima untuk muncul di Zoom hari ini. Halo, selamat siang Bang Nasrul. Halo, selamat siang Kak Rima. Apa kabarnya? Yang baik. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Kak? Alhamdulillah. Semoga semua yang hari ini datang pada sehat semua juga ya. Iya nih Kak, aku baru tahu loh, ternyata Rebel Tommy ini yang peminatnya lumayan tinggi loh Kak. Jadi nggak cuma dari alumni Esa Unggul, ternyata ada mahasiswa dan non-alumni juga yang ikut di acara hari ini. Nah, berarti kan tertarik banget tuh tentang end-to-end HR ini. Nah, semoga nih penjelasan Bang Nasrul sama Karima itu menjawab semua pertanyaan mengenai HR. Ya, mudah-mudahan ya saat hari ini pokoknya kita berkumpul bareng-bareng di sini sama-sama belajar. Jadi dari kami sharing lah, lebih mungkin lebih banyak share ya Bang Iyung ya. Jadi biar nanti kita juga pasti akan banyak belajar juga dari teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman alumni yang hari ini hadir. Untuk Bang Iyung bisa dipersilahkan nih untuk menyapa audiensnya biar kenal nih sama senior-seniornya, sama adik-adiknya juga atau calon adik-adiknya. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini dalam ini sesi sharing mengenai HR end-to-end yang sebenarnya kalau kita perhatikan baik itu di manajemen topik ini maupun itu di psikologi industri itu 1 SKS 6 bulan baru selesai kalau kita ngobrol. Cuman hari ini kita persingkat saja jadi berapa? Sejam atau 2 jam? Sejam atau 2 jam. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang terlewat, kalau ada yang yang kurang, nanti mohon teman-teman karena ini sharing gitu ya, jadi bisa saling menambahkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, di sini kita kemarin sebelumnya itu ada admin yang mengirimkan email feedback kepada peserta. Nah, itu diminta untuk mengirimkan beberapa pertanyaan nih, Bang. Dan itu ada lumayan banyak orang yang ngirim pertanyaan untuk dibahas untuk acara hari ini. Nah, di sini udah aku rangkum ya, Bang. Nanti tolong dibahas dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Oke, yang pertama nih, Bang, aku mau nanya nih. Bagaimana sih Bang peran HR saat ini dibandingkan 5-10 tahun lalu nih Bang? Oke, jadi peran HR di perusahaan tuh tadi sebelum kita sampai sana kita
balik lagi ke apa? Mungkin 1000 atau 2000 tahun yang lalu. Oh, lebih Ini, mundur Jauh. lagi. ini sudah lama ini. Jadi HR itu sebenarnya sudah lama. Manajemen itu sudah lama. Yang masuk ke sini manajemen SDM gitu ya. Jadi ini zaman Nabi Musa. Saya banyak teman-teman kita berkeliling dulu ke apa namanya, ke time traveling gitu ya, ke 2000 tahun yang lalu ketika Nabi Musa ini disuruh sama Tuhan untuk memindahkan satu kaum dari sungai, dari lembah Sungai Nil itu menuju ke tanah yang sudah dijanjikan. Ini semua agama sama aja, ceritanya juga sama. Jadi Nabi Musa ini diperintahkan untuk memindahkan orang dari satu titik ke titik yang lain, yang dimana di situ harus melewati gunung, melewati apa namanya, lautan dan lain sebagainya. Tentunya nggak mungkin dia ngomong ke semua orang itu kan, kan nggak mungkin dia ngomong satu-satu, waktu itu mikrofon belum ada Twitter, belum ada apa-apa. Jadi mereka bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalah ini. Nah pada saat itu dia pergi ke mertuanya, yaitu sebagai konsultannya dia lah istilahnya. Ada yang sebut namanya Jethro kalau orang Kristen, atau orang Yus gitu kalau orang Islam, ya Nabi Su'aib, berarti orang percayanya itu. Jadi dia bilang kalau Anda mau memindahkan orang dari tempat ke tempat yang lain dengan segitu berapa ratus ribu orang seperti itu akan susah. Nggak bisa, nggak mungkin lu ngomong satu per satu gitu kan. Lu mesti buat apa namanya, struktur organisasinya lah, kira-kira kalau zaman sekarang kira-kira seperti itu. Jadi setiap 10 orang ada satu yang diangkat sebagai leadernya. Setiap 50 orang diangkat satu sebagai leadernya. Ada setiap 100 orang diangkat satu sebagai leadernya. Setiap 1000 orang diangkat satu sebagai leadernya. Kalau zaman sekarang supervisor, manajernya, dan seterusnya, direkturnya dan sebagainya. Dibuat organisasinya. Sehingga nggak semua masalah itu sampai ke Nabi Musa. Contoh piring jatuh, berantem lah suami dan istri gitu kan. Hal itu kan nggak perlu sampai ke presiden kalau zaman sekarang. Kalau itu kan cukup sampai RT udah cukup. Itu juga seterusnya. Sampai Nabi Musa itu hanya hal-hal yang strategis, hal-hal yang penting, hal-hal yang bisa membawa kebaikan untuk seluruh masyarakat tersebut. Jadi dia nggak menghandle satu per satu. Jadi dia nggak perlu masuk ke dalam gorong-gorong untuk bersihin nggak perlu dia. Itu cukup bagian dinas apa, dan SPU segala macam. Akhirnya diciptakanlah sistem tersebut, dan menurut ahli-ahli manajemen, ahli-ahli SDM, saat itulah pertama kali manajemen SDM itu ada. Akhirnya singkat cerita dia berhasil memindahkan dari lembah Sungai Nil sampai ke tanah yang sudah dijanjikan dengan menggunakan struktur organisasi, dengan membagi pekerjaan dengan tepat dan lain sebagainya. Kalau pertanyaannya bagaimana 10 tahun ke depan, jangankan 10 tahun. Kalau ini ribuan tahun sudah dilaksanakan dan berhasil, tentunya kalau umur kita atau kita masih bisa menyaksikan itu 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang, tentunya itu masih bekerja, masih sangat-sangat masih sangat-sangat dapat diterapkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Jadi SDM ini nggak hanya untuk organisasi di perusahaan saja, tapi di dalam rumah, di dalam kita mengurus lingkungan kita, semua selalu dibutuhkan. Kira-kira seperti itu sih kalau menurut saya. Mungkin Kakak Rima bisa menambahkan sedikit. Oke, wah, Yung mundurnya jauh banget nih ya. Sebenarnya ya benar juga kata Yung, selama ada manusia, otomatis pasti akan ada manajemen SDM ya. Jadi nggak hanya di perusahaan, kita dari mulai lingkungan keluarga pun sebenarnya sudah ada yang namanya manajemen SDM ya, termasuk nanti yang ada di HR ini. Kalau misalkan kita lihat, mungkin yang saya bisa lihat ya dari yang karena kan kalau 5-10 tahun yang lalu sampai sekarang itu berarti zamannya saya dari lulus sampai sekarang nih. Pas banget yang nanya nih ya, kayaknya udah ngitung nih. kurang lebih saya
Ya, saya lulus kan di 2007 ya, kurang lebih lah. Mungkin kalau misalkan zaman-zaman dulu saya baru lulus itu HR itu lebih sistemnya lebih kalau kita bilang silo ya, tradisional. Jadi dulu mungkin dibilangnya personalia. Jadi lebih hanya mengumpulkan administrasi-administrasi yang berkaitan dengan SDM. Ya, misalkan dari ya semua administrasi yang berkaitan dengan SDM lah. Tapi kalau sekarang itu sudah berubah, yang dari tadinya hanya administrasi, kita berubah menjadi lebih ke strategic bisnis ya, termasuk dengan bukan hanya mengelola administrasinya aja, tapi juga mengelola tingkah laku manusianya, karyawannya ya. Makanya sekarang mungkin yang kita lihat, kalau dulu yang kita lihat tuh misalkan SR bisa, oh ada rekrutmen aja, training aja, atau payroll aja, mereka akan berdiri masing-masing nih ya. Jadi karyawan itu pasti yang bagian rekrutmen ya udah, gue bagian rekrut aja nih, fokus akan di situ aja ya. Yang bagian training pun juga sama, payroll pun juga sama. Tapi kalau sekarang itu akan dilihat secara berkesinambungan gitu ya. Jadi dari mulai karyawan ini masuk sampai karyawan ini nanti berakhir, dalam artian berakhir dalam misalkan resign ataupun pensiun atau apapun, itu akan diatur dari awal sampai akhirnya ya. Makanya sekarang mungkin ada onboarding, ada mungkin bahasanya berbeda gitu ya, dan masing-masing fungsi HR itu akhirnya berkoordinasi gitu ya untuk memenuhi itu. Jadi ya mungkin kalau misalkan ditanya perbedaan dari antara 5 sampai 10 tahun yang lalu sampai sekarang, mungkin kita akan lebih mendalam ke mengenal tingkah laku karyawannya ya. Ya, itu yang kita pelajari ya, mahasiswa psikologi itu adalah, psikologi sendiri adalah ilmu untuk mempelajari tingkah laku manusia. Jadi harusnya anak-anak psikologi ini, apalagi mahasiswa ataupun yang sudah lulus ya, bisa siap kok untuk masuk ke dunia HR seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apakah organisasi ini saat ini udah benar-benar menjadi strategic partner atau masih administratif? Siapa dulu nih? Oke. Ini menurut Kakak nih HR di organisasi saat ini tuh udah benar-benar jadi strategic partner nggak sih Kak? Atau masih sebatas kayak administratif aja Kak? Kalau misalkan menjawab itu ya, sebenarnya balik lagi dengan kesiapan perusahaannya lagi ya, karena kalau misalkan secara idealnya memang harusnya sih sudah menjadi strategic partner ya, seperti yang kita bahas hari ini yaitu end-to-end HR ya. End-to-end HR ini adalah sistem yang untuk menuju ke strategic partner untuk mensupport strategic bisnisnya suatu perusahaan ya. Tapi kan akhirnya akan balik lagi ke setiap perusahaan. Memang ada mungkin perusahaan-perusahaan yang besar, yang multinasional itu mungkin sudah siap untuk menjalani itu ya. Tapi ada juga memang beberapa perusahaan-perusahaan juga yang memang ternyata memang belum siap ataupun belum bisa menjalani dari secara keseluruhannya gitu ya. Ada mungkin hal-hal yang masih di skip ya, atau hal-hal yang masih harusnya misalnya 100% tapi masih 10, 20, 30 gitu ya. Nah ini saya nggak akan bilang ini harus menjadi suatu idealis suatu perusahaan, tapi nanti akhirnya balik ke teman-teman nih, teman-teman nanti akan masuk ke perusahaan seperti apa ya. Karena kita juga nggak bisa masuk ke satu perusahaan dari kita memaksakan ini langsung bisa kita jalani ya. Karena apa? Setiap perusahaan juga memiliki kesiapan masing-masing. Tapi juga bukan berarti kita sebagai SR juga berdiam diri dengan keadaan yang seadanya ya. Karena banyak juga ternyata pengusaha-pengusaha atau owner perusahaan ini yang ternyata mereka itu nggak menjalankan karena memang awalnya memang belum siap. Balik lagi ya, jadi tergantung nanti kalian masuk ke perusahaan seperti apa, sudah siap atau belum perusahaan itu menjalankan secara keseluruhan. Tapi bukan berarti dengan kita berdiam diri sebagai HR ya, karena di situ kan kita bukan hanya
HR ini kan harus ada di tengah-tengah ya antara pengusaha dan karyawan. Gimana cara kita masukin itu perlahan-lahan hingga sampai akhirnya tadi mungkin baru 10%, jadi 20, 30 sampai akhirnya nanti bisa 100%. Itu tugasnya kita akhirnya untuk biar bisa perusahaan ini sampai sesiap itu gitu. Itu sih dari saya. Oke, gimana untuk pendapat Bang Iyung atau Bang Nasrul? Sebenarnya yang dikatakan Karimo itu sangat-sangat benar, sangat-sangat tepat sekali, karena begitu kita masuk perusahaan itu nggak beda-beda setiap perusahaan. Saya pernah masuk di perusahaan yang alhamdulillah dia sudah TBK, sudah sampai bursa saham, sampai karyawannya ribuan. Pernah juga saya masuk ke perusahaan yang benar-benar baru, dari tradisional ke modern pernah. Jadi tidak mungkin kan kita menerapkan apa yang sebelumnya kita dapatkan di perusahaan yang sebelumnya yang sudah besar, sudah multinasional, terus kemudian kita terapkan ke ini perusahaan baru dari tradisional, terus tiba-tiba kita terapkan seperti itu kan nggak mungkin. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Tapi yang pastikan bahwa teman-teman itu ownernya dan lain sebagainya itu mengerti apa yang akan kita laksanakan, apa yang kita terapkan, dan kapan kita melaksanakannya. Untuk awal kita A sampai B, untuk tahun berikutnya sampai C. Contoh, untuk awal kita pakai sistem dulu, pakai HRIS dan sebagainya. Nanti tergantung kesiapan dari perusahaan tersebut juga. Yang saya pengen bilang begini, teman-teman nanti kalau masuk satu perusahaan, nggak semua ownernya itu ngerti HR, nggak semuanya ngerti. Ada yang memang, contoh kita masuk ke perusahaan yang PBK yang gede, memang mereka ada director HR sendiri, jadi mereka mengerti harus apa dan bagaimana. Ada juga yang Anda nanti begitu masuk, Anda langsung berhadapan sama ownernya itu contohnya asalnya dari sales misalkan, dia taunya jualan aja, bagaimana cara memaintain karyawan dia nggak ngerti dan dia nggak tahu. Oleh sebab itu dia meng-hire kita, kan gitu. Tugas kita lah yang lebih tepat bukan mengajari, lebih memberikan masukan kepada beliau-beliau ini harusnya begini, sehingga SR itu menjadi temannya, bisnis partnernya perusahaan sambil berkembang terus sampai ke satu titik yang kita harapkan bersama. Contoh, kita masuk ke perusahaan tradisional, private company, itu milik suatu keluarga gitu kan, yang isinya itu adalah keluarganya dia semua, dari kurirnya sampai kepala gudang sampai finance-nya keluarganya dia semua, sepupunya apanya segala macam. Kan itu kita orang baru di situ, kita baru masuk di situ, terus kemudian kita harus membenahi perusahaan tersebut. Kita harus meyakinkan mereka semua kita ini bekerja untuk demi kebaikan perusahaan, yang dimana kalau perusahaan itu bagus, mereka sendiri juga yang diuntungkan kan dari perusahaan tersebut. Dinamika itu nanti kalau teman-teman sudah lulus atau mungkin teman-teman yang sudah alumni pasti mengerti yang saya maksudkan. Mungkin dia sekarang senyum-senyum aja karena teman-teman menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, kita ini harus bisa memberikan pengertian kepada owner, kepada teman-teman yang sedang bekerja di sana, apalagi contoh mereka sudah berpuluh-puluh tahun di situ, untuk menggunakan metode-metode baru sehingga itu bisa mempercepat pekerjaan mereka sendiri dan lain sebagainya. Itu pasti ada resisten dari mereka yang sudah lama, apalagi sudah lama kemudian udah gitu dia omnya bos misalnya, kan itu Anda mesti meyakinkan mereka. Jadi yang namanya inovasi, kebetulan saya kasih saya kan mengenai inovasi. Jadi inovasi itu kan bukan saja ide, bukan kita baca keadaannya seperti ini, terus kemudian kita memetakan permasalahannya itu apa, kemudian karena kalau kita nggak tahu pertanyaannya, tentunya kita nggak bisa menjawab karena kita nggak tahu masalahnya apa kan. Pertama kan kita harus tahu masalahnya adalah ini, kemudian kita mencoba menjawab dengan metode-metode yang baru, kita belajari segala macam di perusahaan kita yang lama, di tempat-tempat yang baru seperti apa, kemudian nanti sudah jadi suatu kesimpulan segala macam, nanti kita
presentasikan ke manajemen, ke teman-teman yang lama, dan kita perjuangkan ide-ide tersebut sehingga itu menjadi menjadi kesepakatan bersama, dan kemudian bisa kita terap, dan bukan sampai situ saja, inovasi itu harus sampai bisa diterapkan dan bisa diaplikasikan. Nah, baru setelah selesai itu baru kita sebut inovasi. Kalau masih di ide itu bukan inovasi. Nah, dengan kita melakukan hal-hal seperti itu, itulah disebut dengan strategic business partner. Kita teman seiring sejalan, kita nggak menyalahkan, kita mencoba mencari terbaik buat perusahaan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak jadi bagian hanya administrasi aja. Oh, karyawan sakit, oh karyawan cuti, kita menghitung dan lain sebagainya. Jadi nggak gitu. Kira-kira sih seperti itu sih ya, kalau dari saya. Oke, kita lanjut ya Bang. Apakah kesalahan paling umum dalam perencanaan SDM? Kesalahan paling umum ya. Biasanya namanya SDM yang tadi mungkin saya udah jelaskan sebelumnya. Kita kan sekarang udah sistemnya untuk end to end HR ya. Jadi fokusnya itu bukan lagi fokus jangka pendek. Yang kita harus pikirkan adalah untuk fokus jangka panjang gitu ya. Karena kalau misalkan kita ada di fokus jangka pendek itu ada beberapa nanti yang mungkin akan kelewat-lewat. Nah, seperti itu ya. Terus kalau misalkan selain itu tantang tadi kesalahannya ya? Iya, kesalahan Ya, perencanaan. kesalahannya. Selain fokusnya mungkin bisa dilihat dari planningnya ya. Planningnya mungkin karena kan setiap fungsi-fungsi HR ini juga pasti akan ada plan-plan ya. Jadi kita misalkan kita mau rekrut untuk kebutuhan karyawan misalkan di awal tahun, biasa di akhir tahun. Di akhir tahun kita pasti sudah menyiapkan untuk kebutuhan SDM yang akan kita rekrut ya. Nah, itu kita juga sudah harus lihat tuh berapa banyaknya, terus juga kita juga nggak hanya lihat dari quantity aja, tapi lebih ke kualitas ya. Jadi tadi selain fokus, kita juga nggak hanya quantity tapi kualitas. Dalam artian kita nggak, wah ini kita butuhnya kayak banyak deh. Dibanding kita ngambil banyak SDM, mungkin kita akan lebih lihat dari kualitasnya. Misalkan kalau misalkan kita memang butuh merekrut, ya berarti kita lihat dari mungkin kriteria yang kita harapkan. Itu kita lihat dari nanti dari software CV dan lain-lain. Setelah itu kita lihat mungkin SDM yang ada. SDM yang ada ini kan kita akan lihat gap-gap kompetensi yang mungkin dimiliki oleh karyawan yang SDM yang ada. Setelah kita lihat, oh mungkin dengan kita upgrade mereka di training atau apapun segala macam, itu mungkin kita bisa menaikkan kualitas kerjanya mereka sehingga orang yang misalkan harusnya ini dikerjakan dengan beberapa orang gitu ya, mungkin kita bisa upgrade kualitas mereka dengan juga setelah upgrade mungkin kita juga kasih promosi gitu ya. Jadi bukan hanya upgrade nambahin kerjanya aja nih, nambahin beban kerjanya aja nih, tapi juga mungkin kita kasih promosi-promosi yang akhirnya struktur organisasi itu juga bisa terpenuhi ya. Jadi memang biasanya di akhir tahun itu akan disiapkan itu ya. Jadi tadi saya bilang ya, untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut yang bisa kita bikin plan-plan sebelumnya, seperti itu sih. Gimana untuk itu ada pendapat atau kejadian pengalaman dari Bang Iyung nih untuk kesalahan yang paling umum nih dalam perencanaan SDM? Jadi ini pertanyaannya sangat paling penting kalau menurut saya, karena kesalahan perencanaan itu kan kita harus tahu ya. Jadi gini, itu pertanyaan yang saya diberikan ketika saya baru lulus waktu interview kan. Waktu interview saya diinterview baru lulus, kamu kalau mau rekrut orang gimana gitu kan. Itu teman-teman yang masih kuliah, yang masih, apalagi kalau Anda ngelamar sebagai SR kan harus tahu bagaimana cara rekrut orang, dan yang kita rekrut itu nggak salah. Nah, jadi pertamanya itu kan kita harus tahu bisnisnya dulu. Bisnisnya mengenai apa. Contoh,
saya di perusahaan distribusi. Perusahaan distribusi itu kita harus tahu bisnis prosesnya kayak gimana. Ini Pak, kok nggak ada hubungan sama SDM? Karena nanti Anda akan mencari orang yang kerja di situ gitu. Jadi Anda harus ngerti bisnis itu. Itu namanya strategi bisnis partner. Oh, contoh saya di perusahaan distribusi. Perusahaan distribusi ini kayak gimana? Perusahaan distribusi ini awalnya itu dia ada perjanjian kerjasama dengan prinsipal. Contoh kalau saya Xiaomi, Realme, Samsung dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada prosesnya apa aja. Ketika sudah PKS-nya sudah terjadi, terus kemudian nanti akan ada pembelian barang dari Sein misalkan, Sein kita PO, kita sebagai distributor, maka untuk wilayah Jakarta contohnya. Terus kemudian Sein akan mengirimkan barang ke kita. Ya kan? Mengirimkan barang ke kita berarti nanti akan masuk ke dalam gudang kita. Oleh sebab itu kita harus sudah memplanning tadi yang seperti Karima bilang, berarti di sini berarti harus ada gudang dong. Gudang itu isinya apa aja? Harus ada kepala gudang, ya kan? Yang ada administrasinya di sana, ada logistiknya di sana. Kemudian nanti seperti Karima bilang tadi harus depending jumlahnya berapa, yang jadi kepala gudang itu berapa, yang menjadi administrasi itu berapa, barang yang masuk itu ada berapa, itu harus Anda hitung semua. Terus kemudian nanti di dalam gudang itu dinamika itu ada apa aja di sana, ada logistik yang ngirim barang, habis setelah barang masuk dalam gudang, kemudian gudang itu diatur. Ini barang A, barang B, barang C, siapa yang ngatur? Berarti kan harus ada orang yang mengaturnya. Siapa itu? Jelas staf logistik. Maka kita harus mencari staf logistik. Staf logistik itu kriterianya apa aja? Misalkan karena ini ialah hard skill gitu ya. Oh, nggak perlu S1 itu kan. Itu mungkin SMK kejuruan atau apa, nanti baru masuklah ke dalam itunya Anda tuh, ke dalam kualifikasinya Anda. Oh, kalau bisa yang sudah setahun atau 2 tahun, atau fresh graduate boleh nggak? Oh, boleh, karena sudah ada seniornya contohnya. Terus kemudian yang yang staff adminnya bagaimana? Perlu ada staff admin nggak di sini untuk admin gudang? Oh, perlu. Orang itu seperti apa yang kita perlukan? Situlah namanya planning, perencanaan. Dan seterusnya. Akhirnya berarti kita harus ada departemen warehouse, ya kan? Habis itu nanti dari sini dikirimlah dia ke dealer namanya. Kalau di dealer itu ialah suatu perusahaan yang menampung ini barang, yang kemudian nanti dia ini akan mendistribusikan lagi kepada outlet-outlet. Oh, berarti harus ada pengiriman dong, ya kan? Ada yang mengirim, siapa yang ngirim, bagaimana dia mengirim. Berarti harus ada mobilnya dong, mobilnya nanti siapa yang ngatur, drivernya bagaimana, dan seterusnya. Akhirnya itu kan menjadi planningan, dan oh berarti kita perlu yang ngatur driver namanya apa, yang ngangkat barang namanya apa, yang ngatur jadwal namanya apa. Kemudian seperti itu kan. Oh oke. Berarti ini hanya bisa terkirim, berarti kan harus ada departemen salesnya, ya kan? Berarti kita memerlukan apa? Memerlukan manajer sales contohnya. Di situ ada berapa areanya? Oh, ada Jakarta contoh ada 5 area, berarti harus ada manajer areanya lagi di bawahnya. Seterusnya akhirnya komplit lah si manajer sales tersebut. Kemudian karena ini berhubungan sama sama uang, sama apa segala macam harus diatur segala. Oh, berarti perlu ada finance and accounting-nya. Terus accounting itu siapa? Nanti didefinisikan lagi. Oh, dia itu harus yang seperti ini. Kemudian dia ini apa aja di sana? Oh, di sana itu ada finance control, ada finance AR dan sebagainya. Oh, ada accounting-nya, ada pajaknya, berhubungan sama pajak nggak? Oh, ada. Berarti kita mencari orang tersebut. Terus kemudian, oh, dari mereka ini semua pakai sistem nggak? Di sini. Oh, ada sistemnya namanya Accurate contoh. Berarti kan harus ada yang mengerti kalau down gimana? Berarti kan harus ada IT-nya. IT ini, oh kayaknya sih nggak perlu sampai manajer di levelnya, mungkin sementara ini karena belum begitu gede, kita sampai supervisor aja is oke lah. Nanti dia langsung berhubungan sama owner atau sama direktur misalkan. Nah, seterusnya sehingga jadilah satu bagian organisasi yang, dari A sampai Z sampai selesai. HRD-nya di mana, Bang? Nah, itu dia. HRD itu ialah fungsinya bagaimana kita tuh kayak oli gitu, melicinkan, menyempurnakan, jangan sampai terjadi sisi paham antara mereka, yang menghitung, yang mensupport mereka dan lain sebagainya. Tugas kita itu mensupport mereka semua, bagaimana mereka semua itu bisa berjalan dengan baik dan benar sehingga bisnis ini berjalan dengan lancar, menguntungkan. Itulah fungsi kita.
dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau kita sudah bisa mendefinisikan, oh yang kita cari itu adalah A di tempat B, kualifikasinya itu apa dan sebagainya, sehingga kita terhindar dari salah rekrut. Jangan sampai kalau kita nggak tahu apa yang kita rekrut, ya kita pasti salah rekrut, kan gitu. Artinya kita harus tahu dulu bisnisnya apa, di dalam bisnis tersebut prosesnya seperti apa, kemudian di sana itu ada departemen apa aja, bagian apa aja yang dicari, terus kemudian kualifikasinya seperti apa, sehingga kita lebih memudahkan kita men-screening CV-nya seperti apa, kemudian kalau sudah ada kandidatnya, nanti kita akan wawancara dan lain sebagainya, sehingga itu belum lagi kita ngomong, misalkan contoh ini paling gampang lagi ya, ada di satu perusahaan distributor, dia itu pengalamannya bagus banget di perusahaan tersebut, sehingga kalau kita rekrut tentunya akan menguntungkan buat perusahaan kita. Nggak tahunya begitu masuk ke perusahaan kita nggak seperti yang kita bayangkan, ternyata dia nggak bisa perform. Itu kan Anda harus cari tahu kenapa seperti itu. Apakah itu Anda salah saat rekrutmennya, apa seperti apa? Kok bisa udah sesuai semuanya nih? Kok apa? Oh mungkin dia budayanya dia di perusahaan yang sana sama perusahaan kita berbeda caranya, sehingga dia nggak bisa perform. Itu maksud saya itu adalah satu kesatuan, jadi dia nggak bisa satu per satu. Jadi teman-teman yang pengen menjadi HRD ya harus mengerti itu semua. Jangan sampai nanti tiba-tiba Anda lulus ditanya oleh yang wawancara, mungkin entah itu manajernya, entah itu direktur HR-nya, entah itu masih supervisor. Jadi Anda harus mengerti bagaimana supaya agar rekrutmen itu nggak salah kayak gitu. Kira-kira dari saya sih begitu. Terima kasih. Oke, lanjut ya Bang. Untuk Karima dulu nih, bagaimana cara menyelaraskan kebutuhan talenta dengan visi bisnis yang suka berubah-ubah nih Kak? Pertanyaannya sudah susah ya. Biasa dari audiens yang sangat Yang antusias. lain pada tidur apa enggak nih? Mudah-mudahan masih pada semangat ya, walaupun minggu siang, mudah-mudahan masih semangat dan masih ya pastinya semangat lah untuk mendengar sharing kita hari ini ya. Kalau misalkan caranya menyelaraskan, kita sudah bikin planning aja, udah pasti nanti visi misi kan sudah pasti ada. Setiap perusahaan sebelum bikin perusahaan, setiap perusahaan pasti punya visi misi, ya kan? Dan HR pun juga setiap awal tahun itu sudah menyiapkan target atau planning selama setahun ke depan. Tapi pasti nanti di tengah-tengah perjalanan pasti kan akan ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang sudah kita plan ya. Gimana cara menyelaraskannya ya? Upgrade terus. Jadi misalkan selain upgrade dari planning kita ya, karena kan walaupun kita bikin selama 1 tahun, mungkin kita akan nanti setiap 3 bulan itu pasti kita akan review dalam waktu 3 bulan ini kita ada apa sih ya kan, sudah bisa jalan seperti apa sih gitu. Terus nanti kan pasti dalam waktu 1 tahun ini ada 3 bulan, 6 bulan gitu ya, pasti kita akan review terus. Nah, gimana cara nyelarasinnya? Setelah kita lihat review, misalkan dari review yang dari akhir tahun sebelumnya, kita review, oh kita ada kendala ini aja nih di tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya kita bikin planning untuk gimana sih untuk cara kendalanya untuk biar tidak terulang lagi ya. Setelah 3 bulan nanti kita upgrade. Selain upgrade dari tadi, upgrade itu dalam hal selain upgrade dari planningnya, upgrade juga dari HR-nya sendiri ya, upgrade diri juga, itu juga harus terus kita lakukan, karena kita nggak bisa menyelaraskan planning secara pribadi ataupun secara departemen atau secara divisi atau secara perusahaan kalau misalkan kita nggak bisa upgrade diri ya, karena jadi walaupun nanti nih udah lulus nih kuliahnya psikologi gitu kan, udah bukan mahasiswa lagi, udah jadi sudah siap untuk masuk ke dunia kerja, dan bukan berarti di situ kita berhenti untuk belajar. Sampai hari ini pun saya juga tetap memaksakan diri ya, walaupun memang mungkin secara
secara diri kayaknya udah ngerasa oh capek deh apa segala macam, tapi kalau misalkan saya nggak upgrade diri, kita udah sekarang kalahnya udah bukan sama temen lagi, udah bukan kalah lagi sama manusia, tapi dengan AI ya, dengan robot, dengan yang diciptakan memang sudah disiapkan untuk mengisi kekurangan-kekurangan dari manusia sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi saya bilang ya tetap harus terus belajar gitu kan, biar kita bisa menyelaraskan bukan hanya lagi kebutuhan dari perusahaan tapi juga kebutuhan dari zaman sekarang gitu, zamannya gitu ya. Jadi ya kayak sekarang ya kita ada AI, ya kita juga harus bisa gitu untuk upgrade diri itu gitu ya. Terus kita juga harus bisa menyiapkan training-training ya. Jadi kalau misalkan kayaknya nih saya lihat misalkan kan kita sekarang apalagi udah sistemnya udah LinkedIn itu udah bukannya kita apply lagi ya nyari orang itu ya, tapi kita bisa dicari sama orang nih, tinggal tulis aja open to work ya. Biasanya suka ada ya tuh yang nawarin apa segala macam. Nah itu kalau misalkan dengan kita sudah membuka diri aja dengan open to work aja, orang itu bisa datang ke kita ya kan, berarti dengan kita siap menulis open to work, berarti kita juga sudah siap untuk menerima tantangan dari perusahaan-perusahaan lain ya, ataupun dari dari kebutuhan saat ini gitu ya. Sama perusahaan juga seperti itu. Kalau misalkan kayak misalkan di perusahaan saya kan bergerak di kosmetik ya. Kosmetik saat ini udah semua orang melek kosmetik, bukan hanya cewek aja sekarang ya, cowok pun juga butuh skincare. Mungkin kalau dulu cowok-cowok ya mungkin ya sepakai-pakainya skincare paling cuman facial wash gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada tuh untuk disiapkan sendiri untuk cowok, untuk anak-anak ya. Kayak ini hari ini saya lagi pakai bajunya ini nih, Aulia nih. Ada merek-mereknya. Mungkin yang di rumah nih suka pernah pakai ya ya ini ada beberapa merek dari perusahaan yang saat ini saya lagi jalanin saya saat ini sebagai jadi SR-nya di sana ya. Dengan ada banyaknya nih perusahaan-perusahaan kosmetik sekarang, kalau misalkan saya tidak mengupgrade diri ataupun saya tidak bisa mengupgrade tim saya atau saya tidak bisa mengupgrade karyawan yang ada di perusahaan saat ini ya, itu pasti akan ketinggalan ya. Karena apa? Kebutuhan dari perusahaan-perusahaan lain untuk ngambil karyawan kita ya, menghack karyawan kita itu sangat besar ya. Jadi kita harus pakai cara apa ya? Selain training pun kadang juga tidak cukup ya. Karena sekarang perusahaan-perusahaan juga banyak yang bikin event-event yang benar-benar untuk memanjakan karyawannya ya. Misalkan ya gatheringnya lah, atau misalkan ada Jumat santainya lah dengan bikin acara-acara kecil tiap minggunya segala macam. Nah itu akhirnya kan yang bikin karyawan kita juga melihat rumput tetangga tuh di sebelah ya, wah lebih hijau nih, wah lebih enak nih gitu ya. Walaupun nih ada juga beberapa karyawan Aulia juga yang udah keluar, ada yang mau balik lagi. Dan kebenaran memang kalau misalkan di perusahaan Aulia ini, kalau misalkan memang keluar baik-baik dan dia pengen balik lagi juga kita bisa terima itu gitu ya. Jadi ya memang ada akhirnya ya itu kita persaingannya sekarang ini adalah bukan dari hanya strategi bisnis yang itu gitu ya, tapi juga dengan hal-hal yang hiburannya ya, entertainnya itu juga akhirnya menjadi salah satu daya tarik dari satu perusahaan. Nah, itu juga harus akhirnya saya harus mikir juga nih sebagai HR nih, gimana nih biar karyawan saya juga betah di sini. Akhirnya juga yang tadinya mungkin nggak bisa sejalan juga, oh yaudah nih balik lagi, kita akhirnya ngerangkul karyawan lagi. Terus juga misalkan yang tadinya mungkin karyawan yang kurang apa segala macam itu akhirnya bisa kita isi lagi, seperti itu sih. Jadi ya caranya gimana menyelaraskannya biar untuk akan balik lagi segala macam ya, upgrade ya,
sekarang bukan hanya handphone aja nih, handphone aja kan sekarang bisa upgrade ya. Jadi ya kita juga tetap harus upgrade ya. Jadi upgrade diri, upgrade tim, upgrade apa namanya karyawannya ya. Jadi tadi sekali lagi kita lihat itu jadi secara keseluruhan ya, dari mulai tahap awal sampai tahap akhir itu akhirnya kita akan lihat dari tadi balik lagi tingkah laku dari karyawannya ya. Karyawan sekarang mungkin bukan hanya kebutuhan ini tadi mungkin ya kebutuhan gaji udah pasti, tapi sekarang akhirnya akan ada kebutuhan untuk entertainnya ya. Terus juga mungkin sekarang juga banyak juga nih perusahaan-perusahaannya juga yang mungkin kepengennya apa, ada wah itu enak bisa WFH, pengen carinya yang bisa WFH. Nah itu juga akhirnya jadi tantangan juga tuh satu perusahaan ya kan, yang gimana untuk bisa, sedangkan misalkan kayak perusahaan manufaktur itu kan nggak bisa semua bagian bisa kita perlakukan seperti itu ya. Nah itu akhirnya kita bikin juga rules atau apa namanya aturan-aturan SOP yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu biar bisa balik lagi, biar bisa selaras lagi seperti itu. Itu sih dari saya. Ada tambahan lagi untuk Bang Nasrul. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi perubahan yang cepat gitu ya. Maksudnya cepat ini maksudnya di dalam, maksud saya pertanyaan itu adalah dari ownernya atau dari situasinya atau bagaimana? Untuk HR-nya Bang, untuk HR sendiri peran untuk menyelaraskan kebutuhan talenta sama visi bisnis perusahaan tuh seperti apa sih? Kan kalau kita ngomong perubahan yang ini dulu nih, misalnya perubahan visi misi dan lain sebagainya. Kalau kita kan itu kan ada meeting setiap awal tahun, bahkan di akhir tahun tuh sudah meeting kan, kita meeting terus kemudian kita di situ sudah memprepare untuk tahun depan ini kita proyeksinya mau kemana gitu kan. Jadi si owner atau si direktur kami akan mengembangkan ini, kami akan bergerak ke sini gitu kan. Dan setiap departemen, setiap divisi itu kan sudah mempersiapkan planningnya masing-masing sesuai dengan apa yang pengen dicapai oleh perusahaan pada tahun tersebut, pada tahun depannya gitu kan. Nah, itu kan sudah di jadi dia tuh bukan berubah sendiri. Jadi sini berubah, tiba-tiba dia enggak gitu. Jadi kan perusahaan itu kan selalu, oh tahun depan kami punya target sekian, kami menginginkan sekian, keuntungan kami sekian, bagaimana untuk mencapainya. Departemen finance mulai menghitung, departemen sales sudah mulai memperkirakan, mereka memproyeksikan itu akan ada proyek apa, jualnya kemana, dan seterusnya, dia membutuhkan orang berapa, yang gudang juga seperti itu, gudangnya cukup apa enggak, kalau kita mencapai sekian, oh ternyata kita perlu tambah gudang, misalkan, tambah gudang berarti tambah orang lagi, begitu juga, dan lain sebagainya, sebagai teman-teman. Nanti itu sudah dikumpulkan menjadi satu kesatuan di Rakernas atau di setiap perusahaan beda-beda sebutannya gitu ya. Itu akan menjadi plan kita untuk tahun ke depan. Untuk kalau artinya ada perubahan dari tahun sebelumnya, sehingga itu teman-teman yang HR harus sudah mempersiapkan itu. Jadi bukannya hanya diri seperti yang dibilang tadi, bukan hanya orang lain, diri sendiri juga. Oh ternyata itu nanti kita tuh akan ada ini misalkan. Berarti itu kita sudah harus mempersiapkan itu. Oh tahun depan itu sudah mulai ada OSS-nya itu harus dilaporkan setiap per 3 bulan. Sementara teman-teman di sana belum terbiasa untuk menyelesaikan menghandle hal tersebut. Oh kita perlu training, nggak perlu, kita harus undang orang Kementerian BKPM, kasih coaching klinik dan sebagainya. Itu kan perubahan-perubahan yang memang kita harus update, karena tiba-tiba nanti jadi perubahan itu dia ada banyak, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, mau atau tidak, itu dia pasti akan datang, baik itu dari dalam diri sendiri, dari internal maupun dari eksternal, entah itu dari kebijakan regulasi dari pemerintah dan lain sebagainya. Ini kita harus bisa menyesuaikan diri dari perubahan itu. Jadi yang dibutuhkan, memang jadi dari awal itu kan yang dibutuhkan itu kan orang yang cakap,
Yang cakap itu adalah orang yang bisa diandalkan. Orang yang bisa diandalkan itu adalah orang yang dapat tantangan baru, kemudian dia bisa menyesuaikan diri. Kan itu yang salah satu nilai yang teman-teman selalunya kalau Anda sebagai rekrutmen yang harus ada. Karena kita lihat orang ini A, B, C, D, F, G, tapi dia kira-kira kalau ada perubahan baru bisa nggak dia berubah? Atau enggak, saya di tempat yang lama tuh begini-begini, saya di tempat yang lama itu begini-begini, saya di tempat yang lama begini-begini. Sementara dia mau bekerja di tempat yang baru, cuman tempat yang baru ini nanti tentunya tidak sama dengan yang lama, dan belum lagi ada perubahan-perubahan. Jadi kita memang harus cari orangnya yang memang bisa dengan perubahan begitu. Dan teman-teman juga misalkan saya kan kadang-kadang gitu juga kan, saya di hire untuk A gitu. Nah, kayak saya contoh, saya di hire untuk awalnya kan staff rekrutmen, jadi hanya rekrutmen. Tiba-tiba disuruh urus yang lain gitu. Pak, itu bukan kerjaan saya di hire untuk rekrutmen gitu kan. Terus kapan kita berkembangnya? Jadi memang harus sudah siap memang harus siap. Suka tidak suka, kita harus siap. Kalau kita mau berkembang, kita harus siap berubah. Terus tiba-tiba kita disuruh urus payroll-nya misalkan, atau hubungan industrialnya, atau ternyata ada kasus perusahaan berselisih paham sama karyawannya. Kadang-kadang Anda juga diminta untuk membantu hal tersebut, untuk menghandle hal tersebut. Anda harus mengerti hubungan industrial, Anda juga harus belajar itu, dan seterusnya. Jadi perubahan ini perubahan yang dimaksud itu ada banyak, entah itu dari internal, entah itu dari eksternal, entah itu memang sudah direncanakan, artinya kita sudah tahu nih akan ada ini di semester ini gitu. Ada juga yang memang dia datangnya tiba-tiba. Jadi ya memang Anda memang harus fleksibel, Anda harus bisa bermain di ombak itu kan. Hidup ini memang banyak ombaknya. Jadi Anda harus bisa berselancar di situ. Bagaimana Anda harus bisa berselancar, ya Anda harus belajar berselancar. Anda harus ngerti kapan ombak datang, kapan ombak turun, kapan ombaknya gede, kapan ombak itu berbahaya. Dan Anda harus pahami itu soft skill lagi. Kira-kira sih seperti itu sih ya, pendek katanya. Thank you. Ya, Pak. Tadi kan berbicara segi dari HR-nya. Nah, sekarang nih kalau sebagai talent acquisition atau akuisisi talenta, bagaimana sih cara memenangkan war of talent di era sekarang, atau biar dilirik HR itu gimana sih Bang caranya? Ini gimana nih, maksudnya war of talent siapanya nih, yang merekrutnya atau yang direkrut? Aku sebagai orang yang ingin berkecimpung dunia HR, biar gimana sih Bang biar dilirik nih sama HR kalau aku tuh pengen kerja jadi HR gitu. Misalkan sebagai sebagai pencari kerja yang mau kerja di bidang HR. Bagaimana memenangkan war of talent? Sedangkan untuk fresh graduate atau orang yang belum punya pengalaman sebagai HR kan kadang suka diminta tuh pengalaman 1 sampai 2 tahun bekerja di HR gitu. Kalau zaman sekarang kan banyak ininya, banyak itu magang-magang gitu ya, banyak magang-magang, bahkan ada beberapa universitas diwajibkan untuk magang. Saya kemarin ada dari BINUS, ada 2-3 orang, mereka datang ke kita, kebetulan minta bantu apa segala macam, kita bantu, terus kemudian kita kasih dia pekerjaan dan lain sebagainya. Kebetulan tipe yang orang magang ini orang yang saya suka. Yang saya suka itu kan itu subjektif ya, tetapi kayaknya kalau ini sih nggak subjektif, itu dia bisa, itu tadi cakap, dia itu bisa menolong kita. Artinya dengan adanya dia itu bisa menolong kita. Satu itu dia bisa menolong kita dalam artian itu memang dia bisa membantu. Dia Excel sudah bisa, bukan kita ajarin, dia sudah bisa Excel, dia sudah tahu teori-teorinya, dia tinggal ditandem aja. Terus kemudian dia sudah mempelajari bagaimana cara merekrut, dia sudah mempelajari bagaimana aset, dia sudah tahu itu walaupun dia belum pernah prakteknya ya. Teori-teori dia sudah tahu, jadi kita nggak terlalu pusing memperhatikan dia itu kebetulan saya nggak tahu, memang orangnya memang oke. Kebetulan orangnya seperti itu, dia ini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita tinggal poles-poles saja. Artinya walaupun dia orang baru, begitu dia selesai, kamu kalau mau kerja di sini is okay, kamu ikut saya juga nggak apa-apa. Kapan dia kan kebetulan
punya punya planning lain, dia mau S2 SDM gitu ya, jadi dia mau selesaikan S2. Artinya orang-orang yang memang ini candaan saya ya, ini pekerjaan Anda adalah A B C D E F G. Ada satu lagi yang terakhir. Pekerjaan terakhir itu apapun yang diminta oleh atasan Anda, usahakan bisa diselesaikan apapun itu. Itu tahunya dari mana? Dari interview kita pun sudah tahu. Kalau Anda orang interview. Kalau Anda baru lihat CV, kalau artinya kayak gini, kita screening kan. Oh, dia ini pernah A, pernah B, dia pernah ikut pelatihan ini, dia pernah ikut pelatihan itu, dia pernah magang di tempat ini, dia pernah magang di tempat itu. Dia magang di tempat itu seperti apa, nilai magangnya seperti apa. Kan itu kalau orang yang baru. Kalau orang yang orang-orang yang fresh graduate, tentunya setiap perusahaan itu juga punya kualifikasi seperti masing-masing. Misalnya kalau senior staff rekrutmen kan nggak mungkin orang fresh graduate. Tapi kalau masih rekrutmen biasa, artinya open to fresh graduate, artinya orang fresh juga bisa dong. Tapi yang melamar itu kan bukan cuma Anda sendiri, ada juga orang yang sudah pengalaman setahun 2 tahun gitu kan. Tapi bagaimana supaya Anda dilihat, kan Anda harus punya kompetensi untuk yang sesuai dengan perusahaan tersebut, sehingga begitu dipanggil, di interview dan sebagainya, Anda mulai baru bisa dalam tanda kutip jual diri Anda kan, jual diri, saya pernah ini, saya punya referensi dari Bapak ini ketika saya magang, bla 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 bla, silakan Anda bisa background check kepada beliau dan sebagainya. Kan itu adalah hal yang harus kita miliki. Nah, ini juga saya 2 perusahaan terakhir itu saya nggak ngelamar, tapi direkomendasikan. Jadi kita direkomendasikan oleh orang lain gitu kan. Artinya itu kalau kita sudah pernah kerja bareng sama dia, ya kan. Permasalahannya ini kalau Anda belum pernah kerja bareng atau bahkan baru lulus, itu tadi Anda harus memastikan diri bahwa Anda pernah atau mengerti teori mengenai hal-hal yang sedang dicari itu. Kemudian ketika Anda dipanggil, kan yang dari gini ya, saya maksudkan gini, untuk itu kan pertama kan Anda harus ngelamar dulu. CV ada banyak, di situ ada yang sudah berpengalaman, Anda yang belum berpengalaman. Bagaimana caranya yang belum berpengalaman ini ikut dipanggil dulu nih, ikut dipanggil dalam wawancara dulu, kan itu step awalnya kan. Step awalnya adalah hal tersebut, artinya Anda harus masukin itu tadi, ikut pelatihan, ikut apa segala macam. Kemudian setelah Anda dipanggil, oke, yang ini berpengalaman, yang ini belum berpengalaman. Kemudian range salary-nya sama. Artinya kalau saya yang sudah hire yang berpengalaman, kalau HRD kan, mendingan saya yang sudah berpengalamannya, orang gajinya juga sama, kan gitu kan. Berarti kan yang orang baru ini kan harus mempunyai suatu hal yang tertentu yang membuat kenapa saya harus ambil dia. Kenapa saya harus menyampingkan orang yang sudah berpengalaman ini dan kemudian saya meng-hire dia. Kan itu satu. Oh, saya tahu dia ini cakap. Oh, saya tahu satu saat orang ini akan bisa mengerjakan A B C D F G dengan apa? Dengan keahlian yang dia punya contohnya. Dan seterusnya. Jadi untuk hal tersebut saya pikir ya kita harus sudah, jadi gini, kalau gini nih, kesempatan itu kan datang satu kali pada momen tersebut. Ketika kesempatan itu, jadi kita harus sudah siap diri semua. Kita siap diri ketika itu Dewi Fortuna datang mengetuk, ayo kita pergi berangkat. Kira-kira analogi saya dapat nggak? Analoginya gini, Anda sudah siap semua. Jadi ketika dia datang, kesempatan itu datang, Anda sudah siap tinggal berangkat. Begitu Anda dipanggil untuk interview aja itu Anda sudah Dewi Fortuna mengetuk pintu, tinggal Anda siap apa tidak siap. Jadi yang tidak diterima itu, saya selalu bilang yang tidak diterima itu bukannya dia nggak bagus, tapi pada saat interview itu dia sedang tidak siap. Itu aja. Kira-kira sih seperti itu. Jadi Anda harus siap, harus cakap. Kira-kira seperti itu. Silakan ditambahkan sama Karima. Langsung aja deh Bang ke pertanyaan beberapa audiens yang waktu itu pernah dikirimkan. Nah, di sini ada pertanyaan dari salah satu audiens. Dalam proses HR end-to-end, tahapan mana yang menurut Bang Nasrul atau Kak Rima yang memiliki pengaruh paling besar terhadap keberhasilan mempertahankan karyawan?
atau employee retention, dan mengapa? Itu semua tahapan kan penting semua. Dari tahap kita mengerti alur bisnisnya, orang yang tepat saat interview, saat dia masuk. Kadang-kadang jadi semua tahapan itu penting, jangan sampai yang ada miss. Seperfect mungkin 100%, jangan sampai ada yang salah. Misal contoh, ada orang ini saya kasih biar gampang dimengerti. Contoh, ada orang yang bagus, CV-nya bagus, dipanggil interview, di interviewnya oke, pengalamannya oke, background check-nya juga oke, begitu masuk asimilasi dia harus bergabung sama. Kalau saya pribadi belajar dari pengalaman saya setiap ada orang baru masuk, saya sudah titip kepada salah satu staf yang senior di departemen tersebut. Ya, jadi saya titip ini ada satu orang masuk, dia itu ini segala macam. Saya titip kepada dia supaya ditemenin dan segala macam. Dia kan harus bisa berbaur kepada dengan budaya perusahaan dan lain sebagainya. Karena apa? Saya juga pernah baru 1 hari game over pernah. Maksudnya baru 1 hari masuk, tiba-tiba besok udah nggak ada. Itu beberapa tahun yang lalu. Jadi saya harus belajar kan dengan hal tersebut. Oh, ini ada orang bagus sebenarnya, tapi kenapa dia nggak mau bertahan lama di sini? Kan harus ada perbaikan dari diri. Oh, ternyata itu ada teorinya. Teorinya itu kan memang harus ketika simulasi harus ada staf senior yang kita sudah siapkan. Memang dia itu memang untuk untuk agar perusahaan baru ini simulasinya dia bisa lebih cepat dan bisa lebih, oh ini adalah begini, oh ini adalah begini, ini adalah begini. Karena nggak semua orang bisa langsung berbaur gitu di suatu perusahaan. Kemudian di dalam perjalanannya itu kita ini harus juga bisa memberikan training, memberikan motivasi kepada karyawan, kepada orang-orang yang kita anggap key person. Jadi kalau di teori manajemen itu ada handcuff, golden handcuff. Kalau teman-teman tahu atau pernah baca, kalau golden handcuff ini adalah borgol emas. Borgol emas ini sering dipakai kepada employee yang dianggap penting atau yang dianggap jangan sampai dia tuh posisinya penting. Bagaimana caranya? Ini trik juga ini. Jadi misalkan contoh Anda punya supervisor ini Anda akan kadang-kadang suatu saat akan menjadi manajer di tempat Anda atau di satu unit bisnis Anda yang baru. Golden handcuff-nya gimana? Kita kasih dia kompensasi dan benefit di atas rata-rata standar yang gajinya sama. Yang posisinya sama, maaf, saya ulangi. Contoh, gaji supervisor accounting, ini contoh ya, bukan yang sebenarnya. Contoh, rata-ratanya itu 6 juta atau 7 juta. Kita kasih dia 10 juta, nggak apa-apa. Sehingga, seandainya pun dia mau pindah ke tempat lain, nggak ada gaji supervisor yang segitu. Jadi dia nggak akan bisa pindah. Dapat ya poin saya? Jadi seandainya dia ngelamar nih, gaji normalnya rata-rata kebanyakan itu cuma 7 juta. Sementara gaji dia 8 juta. Tidak akan ada perusahaan yang mau untuk membayar hal yang sebanyak itu. Kecuali kalau perusahaan itu tahu kalau dia berpotensi dan lain sebagainya. Saya pernah kalau begitu, ada beberapa kali lah. Jadi ini untuk mempertahankan karyawan yang kita anggap, oh kita gadang-gadang, oh ini aset yang bagus untuk perusahaan kita supaya dia makin berkembang. Begitu juga ke divisi sales, begitu juga ke divisi yang lain. Dan kita juga, misalnya nih teman-teman juga kita juga pernah juga kita bersaing dengan satu perusahaan multinasional. Itu kita multinasional, perusahaan yang sangat besar gitu ya, dia berani, kita sudah pakai golden handcuff nih, kita contoh kasih 7 juta atau 8 juta, dia tiba-tiba kasih 12 juta, karena dia tahu orang ini bisa A, B, C, D, F, G, dia kasih 12 juta, dia tanya saya gimana, kayaknya perusahaan kita masih belum mampu untuk untuk meng-hire Anda sedemikian rupa, sehingga untuk saat ini mungkin Anda lebih baik pindah ke tempat sana. Kemudian, tapi kita nggak boleh, itu tadi yang exit interview, malah penting apa nggak penting. Kita jangan membakar jembatan antara kita sama mereka, karena kita nggak tahu, suatu saat ternyata perusahaan kita lebih bagus, lebih oke, kemudian nanti revenue-nya berkembang, terus kemudian kita sudah bisa meng-hire dia lagi, kita tarik lagi, karena itu sama saya pun sudah berapa kali terjadi kayak begitu. Maksudnya, saya pernah begitu, saya pernah di-hire kembali, pernah. Begitu juga ke orang lain, jadi jangan pernah
menghancurkan hubungan ketika Anda keluar dari suatu perusahaan. Jangan hancurkan hubungan Anda, jangan. Karena kita nggak tahu apa yang kejadian di depan. Terus kemudian satu lagi poin pentingnya, dia pernah di perusahaan yang jauh lebih besar segala macam, dia jauh lebih pintar. Sekarang ketika kita hire kembali nanti, kemudian nanti dia bisa membawa angin-angin segar baru di tempat kita, itu juga bagus. Jadi supaya jangan pindah dan lain sebagainya, itu ada banyak faktor-faktornya, mulai dari A sampai Z itu banyak, mulai dari rekrutmennya tadi sampai ke exit interview-nya itu ada banyak. Jadi jangan sampai ada miss satupun, jangan sampai ada miss. Kadang-kadang ada juga yang dia ditawarkan di tempat lain, gajinya bagus, dia nggak mau pindah karena dia tahu di sini dia bersama orang yang tepat, orang yang nyaman, orang yang saling support, budaya kerjanya oke, dan lain sebagainya. Kita di sini contohnya kita hybrid, jam kerjanya kapan Anda perlu untuk WFA, work from anywhere, boleh. Kalau saya pribadi, saya setiap bulan contohnya kasih kesempatan dua kali dalam sebulan, itu dia boleh kerja dari mana aja, yang penting beres. Itu salah satu tadi yang Kak Karima bilang, oh itu untuk, karena di tempat lain kan sudah mulai begitu. Saya kasih jatah itu dua hari per bulan, dia boleh kerja dari mana aja, supaya dia jangan pusing mau dari kafe kayak, mau dari dia mana kayak, mau dia lagi liburan kayak, udah dari Bogor kayak, yang penting Anda kerja beres 2 hari. Biasanya teman-teman nyambung ke Sabtu Minggu, biar dia bisa panjang, kemudian dia bisa olahraga, dia bisa bersama keluarganya, sehingga dia balik lagi fresh. Nah, kira-kira sih seperti itu kalau dari saya ya. Untuk dari Karima ada tambahan lebih lanjut nggak Kak soal seberapa pentingnya proses rekrutmen dan apa-apa aja yang harus yang pengaruhnya paling besar untuk mempertahankan karyawan? Oke, sebenarnya ya benar kata Iyong sih, semua tahap itu semua penting. Tapi semua tahap ini akan jalan kalau misalkan tahap pertamanya nggak kita support dengan benar, itu juga nggak akan sampai ke tahap yang terakhir gitu ya. Karena kan dari end-to-end ini itu dari rekrutmen, dari mulai sortir CV, rekrutmen, kita sudah rekrutmen ya, misalkan di rekrutmen juga kita gimana biar bisa mereka terus fokus dengan proses rekrutmen kita ya, karena saya yakin dia bukan hanya proses di tempat kita aja ya kan, pasti akan ada proses-proses di tempat yang lain. Nah, gimana dia tetap terus tertarik untuk terus melewati proses rekrutmen ini. Biasanya saat-saat rekrutmen itu saya pasti akan spill mungkin budaya-budaya kerja di perusahaan kami gitu ya. Terus juga kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan selama di perusahaan kami. Terus juga setelah itu kita juga jelaskan juga untuk proses-proses rekrutmen yang nanti sampai mana gitu ya yang harus dia lakukan, itu kita sudah sampaikan. Kalau misalkan saya lihat masih ada ketertarikan terus untuk dia melanjutkan ke proses rekrutmen sampai akhirnya nanti dia proses offering ya. Setelah proses offering juga nanti ada namanya proses onboarding, di mana dari kandidat ini, dari mulai kandidat itu kita sudah siapkan untuk administrasinya ya, seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dokumen setelah itu nanti pas proses hari pertamanya apa yang harus dilakukan itu juga sudah disiapkan. Misalkan hari pertama kita akan ada induction training, terus juga nanti ada biasanya kalau di perusahaan kami nanti ada tim HR yang akan bawa mereka keliling, karyawan baru ini keliling untuk dikenalkan ke seluruh tim ya, ke seluruh bagian. Jadi nanti biar pas lagi istirahat atau apa ketemu udah tinggal perkenalan lanjutan gitu ya. Setelah itu biasanya 1 bulan pertama tuh saya pasti akan kepo. Dalam artian, kalau mungkin tadi Iyong menyiapkan tim staff seniornya, tapi karena memang pernah kejadian ternyata seniornya sendiri malah yang bikin orang ini nggak nyaman, akhirnya saya yang jadi mata-mata sendiri ya. Saya kepo sendiri, saya biasanya akan jalan-jalan ke bagian-bagian tertentu yang mungkin memang ada karyawan barunya, saya akan lihat interaksi dari timnya itu seperti apa ya, karena kan di perusahaan kami tuh kita biasa bukan yang
apa namanya, duduknya tuh bukannya yang satu ruangan. Jadi kita tuh bisa bagian PPIC, purchasing apa itu bisa satu ruangan. Kita bisa dengerin lagu bareng, bisa kita kerja sambil apa namanya, cerita gitu ya sambil. Jadi memang budayanya akhirnya juga kerjanya juga nggak yang wah monoton sampai harus gimana segala macam. Yang penting mereka bisa sambil nyanyi, bisa sambil apa namanya, bisa sambil ngobrol, bisa sambil gosip ya. Tapi yang penting dalam artian pekerjaan selesai, tidak ada masalah, itu juga nggak masalah. Jadi pas saya lihat biasanya saya kepo-kepo, saya lihat kalau misalkan orang ini masih terus sendiri ya, nggak ada interaksi atau segala macam, itu ya nanti pasti akan saya lihat seminggu pertama saya akan lihat ya. Terus biasanya makan siang pun juga saya lihat anak ini dirangkul apa enggak untuk ikut makan siang. Kalau misalkan nanti pada nge-grab, mereka anak ini ikutan nge-grab apa enggak. Kalau enggak ya mungkin ya karena memang karyawan baru, memang apa namanya, belum ada kebutuhan untuk beli gitu ya, bisa mereka diajak makan bareng apa enggak. Itu juga akhirnya jadi concern dari HR ya. Karena apa? Saya nggak mau karyawan yang masuk di tempat kami itu merasa menyesal karena meninggalkan perusahaan yang sebelumnya gitu ya. Akhirnya setelah itu kalau misalkan memang saya lihat interaksi antara timnya itu kurang oke, biasanya sih baru panggil. Kalau misalkan memang ada manajernya, saya ya akan info ke manajernya untuk apa namanya, timnya dirangkul atau mungkin dibikin dulu untuk meeting meeting induction gitu ya. Misalnya dalam artian ya dikumpulkan timnya untuk dijelaskan proses kerjanya, alur kerjanya, perkenalan tim-timnya ya kan. Terus juga dikasih untuk mungkin satu tim support untuk dia nanti kalau misalkan mengalami kesulitan ya, itu juga akan disiapkan itu. Setelah itu nanti kalau misalkan biasanya sudah 3 bulan, ini udah bukan proses induction lagi atau bukan proses adaptasi lagi. Kalau misalkan memang saya lihat, oh oke ini sudah bisa, sudah untuk adaptasi mungkin sudah bisa jalan, itu akhirnya baru nanti ke proses yang berikutnya ya. Proses berikutnya itu baru nanti kita lihat kita akan udah lebih bahas KPI-nya ya. Bukan berarti 3 bulan pertama nggak ada KPI, tapi mungkin KPI-nya baru hal-hal yang apa namanya, difokuskan di 3 bulan pertama. Nanti yang selanjutnya baru nanti akan ada KPI yang selanjutnya. Nah, udah kalau misalkan sudah ada KPI yang selanjutnya ini, nah nanti kita lihat apa namanya, hasil KPI. Misalkan KPI dia 1 tahun, kita lihat 1 tahun ini. Nanti baru akan dilihat untuk gap-nya, gap kompetensinya. Dia ada gap kompetensi apa? Ada training nggak sih yang bisa kita ikutin? Biasanya kan kalau misalkan kita di tempat kami juga ada namanya training internal. Nah, itu ada training internal yang bisa nggak sih kita ikutin ke dia ya untuk support apa namanya, gap kompetensinya ini ya. Jadi itu terus yang tadinya saya bilang terus berkesinambungan tuh dari mulai dia rekrutmen, terus dia akhirnya masuk, terus dari udah 3 bulan, terus setelah itu apa lagi ya, setelah misalkan dia training, oh dia oke nih udah bisa ngejalanin segala macam, pasti kan akan ada kejenuhan nih ya kan ya, tadi yang saya bilang akhirnya ada entertain perusahaan yang harus kita siapkan juga ya kan, seperti gathering tahunan ya, atau misalkan kalau di tempat kami ada biasanya acara akhir tahun gitu ya, nanti apa namanya, bikin juga tema-temanya, mungkin tema-tema yang apa namanya, yang menghibur, yang menyenangkan. Nah, itu nanti pasti menjadi bahan acuan juga dari HR ya. Dan kalau di perusahaan kami itu yang menyusun untuk acara-acara itu akhirnya HR juga gitu ya. Terus juga acara Agustusan nih, kayak misalkan bulan depan Agustusan juga acara olahraganya ya. Terus lomba-lombanya mungkin juga kita sesuaikan dengan lomba-lomba yang sekarang, kayak misalkan Agustusan ya, mungkin lomba-lombanya udah bukan balap karung lagi ya, udah mungkin e-sport ya atau apa segala macam, itu juga akhirnya dibikin seperti itu. Atau mungkin kita open mic lah atau apa. Nah, itu akhirnya apa namanya, kita buka untuk kegiatan-kegiatan karyawan seperti itu. Nah, itu menurut saya yang akhirnya untuk memaintain apa namanya, kebutuhan-kebutuhan karyawan. Karena tadi yang saya bilang bukan lagi hanya karyawan bukan hanya butuh gaji lagi yang besar, tapi juga mereka juga merasa harus mentalnya sehat lah atau apapun itulah ya. Kalau misalkan anak sekarang nih ya, itu padahal ya kalau misalkan memang kalau kita lihat ya
saya juga nggak menutup kalau misalkan memang apa namanya, beban kerja atau apapun memang tetap harus seimbang. Tapi balik lagi kita juga harus sesuaikan dengan perusahaannya ya. Jadi jangan nanti nih misalkan teman-teman nih masuk, wah perusahaannya nggak ada ini nggak ada itu, tapi nggak dilihat kenapa nggak ada. Itu juga pasti harus dilihat juga ya. Kalau misalkan mungkin dengan pendekatan ya, misalkan kayak dulu mungkin sebelum waktu saya di perusahaan ini kegiatan-kegiatan itu mungkin belum belum banyak gitu ya, tapi pas lagi ada saya usahakan untuk ada pelan-pelan dari mulai Agustusan itu saya mulai dari tanpa budget perusahaan. Dalam artian saya kumpulin dulu karyawannya. Kita patungan dulu nih karyawan-karyawannya ya. Dengan tanpa budget kita bikin hanya untuk ayo deh senang-senang dulu nih karyawan gitu. Saya bikin terus akhirnya saya izin ke pihak perusahaan untuk minta waktunya untuk kita ngadain lomba, akhirnya disupport. Tahun depan nggak usah lo patungan, gue kasih untuk lo bikin acara, kata ownernya seperti itu ke saya. Oke, berarti kan perusahaan pun juga sebenarnya akhirnya bisa melihat gitu ya, kalau misalkan memang dari karyawannya ada komitmen, ada loyalitas gitu ya, tanpa akhirnya harus kita ngerengek apa segala macam tanpa ada jalan nih, tanpa ada yang kita lakukan juga kita lakukan dulu, akhirnya jadi pantauan, jadi akhirnya jadi bahan pertimbangan sama manajemen, akhirnya itu akhirnya ada gitu ya. Terus acara akhir tahun juga dulu sebelumnya nggak ada, sampai akhirnya saya bikin acara akhir tahun itu juga dari mulai kita cuman di pantry kantor ya. Saya bikin acara di pantry kantor juga dengan apa seru-seruan aja, kostumnya juga cuman seadanya aja. Akhirnya sampai kemarin alhamdulillah kita udah di hotel gitu ya. Jadi itu tuh nggak langsung gitu loh, nggak langsung dengan pokoknya nggak ada, kita adain, pokoknya saya maunya kayak gini. Itu nggak langsung kayak gitu. Jadi memang bertahap. Jadi memang pihak manajemen atau pihak perusahaan juga melihat dari kitanya gitu ya. Kalau misalkan kita memang ada jalannya ke situ dan kita yang juga mau untuk effort untuk melakukan itu secara bersama-sama ya, karena kita nggak pernah pakai, saya juga nggak pernah pakai IO, selalu menjalani sendiri pakai tim SR dan saya gandeng beberapa bagian-bagian yang lain, akhirnya sampai itu kejadian nih kita terlaksana gitu kegiatan tersebut. Setelah itu, nah kalau misalkan ternyata nggak semua juga karyawan harus kita tahan untuk di perusahaan kita, ya. Kalau memang ternyata ya tadi mungkin Iyung mencontohkan untuk orang yang memang kalau misalkan budgetnya udah over dari budget perusahaan, ya kita juga kan nggak bisa menahan, ya kita lepas dia untuk dia berkembang. Ya sampai nanti perusahaan kita siap dan dia balik lagi, ya dia dengan udah punya pengalaman lebih juga untuk kita gitu ya, itu bisa juga. Ataupun memang ada karyawan yang memang kalau kita sudah lihat nih, misalkan kok KPI-nya menurun ya, kok manajernya marah-marah mulu, kok timnya kok nggak happy sama dia ya kan, terus saya kalau udah kayak gitu, saya udah nggak akan manggil atau bina karyawan ini untuk dia apa namanya bertahan gitu ya. Saya akan lebih ya udah oke, mungkin kamu nih udah terlalu lama atau kamu udah mulai jenuh atau apa segala macam. Kalau misalkan emang ngerasa itu, saya akan kasih kesempatan, coba deh. Saya daripada kamu terus-terusan di sini, kamu nggak akan perform lagi, perform kamu juga akan sulit, kinerja kamu akan jelek apa segala macam. Coba deh kamu mungkin cari angin segar di luar gitu ya. Kalau misalkan memang oke segala macam, ya saya akan lepas gitu. Bukannya berarti kamu juga nggak bisa kerja, tapi mungkin ada orang-orang yang memang nggak apa namanya nggak bisa gitu di satu tempat dengan waktu yang lama gitu ya. Karena memang akhirnya dia ngerasa itu udah bukan hal yang menantang lagi sama dia, akhirnya performnya juga akhirnya menurun. Itu juga harus jadi apa namanya pantauan dari HR gitu ya. Jadi kita juga harus bisa nih melihat orang ini memang harus kita pertahankan kah, atau memang harus kita lepaskan, atau memang harus dibina lagi kah, itu kita harus lebih jeli ya untuk melihat itu.
perilaku dari karyawan tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya dari karyawan ini aja, tapi kita juga harus lihat dari lingkungannya seperti itu sih. Oke, ini kita udah mau di penghujung acara nih. Kayaknya tema end to end itu tuh kayaknya kurang banget sih untuk 1 jam lebih ini acaranya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu untuk peserta seminar hari ini. Pertama itu untuk alumni SA Unggul atau non alumni untuk alumni yang khususnya bukan psikologi, itu kalian bisa follow untuk akun IKAPSI jika kalian ingin tahu berita-berita mengenai seminar mengenai HR end to end. Dan untuk alumni yang lulusan SA Unggul khususnya psikologi, bisa banget gabung di WA grup psikologi nih. Karena di situ banyak banget senior yang ngasih info-info menarik atau bahkan info-info loker. Nah, untuk pemberitaan kedua nih jangan sedih kalau misalkan seminar ini tuh bakal berakhir sebentar lagi. Karena kita tuh bakal ada mini course Human Capital. Nah, di sini isinya juga banyak-banyak alumni yang udah terjun bertahun-tahun di HR. Isinya apa aja sih, Kak? Di sini tuh kita akan belajar mengenai knowledge and skill tentang human capital dari manajemen mutu, pembuatan perjanjian kerja, hingga sanksi dan terminasi. Jadi semuanya bakal dibahas untuk mini course selanjutnya. Nah, di sini untuk mini course-nya tunggu aja infonya di Instagram IKAPSI UU. Karena udah di penghujung acara nih, satu lagi pertanyaan dari audiens kita. Untuk Barima nih, sebagai HR dengan lulusan psikologi, tentunya nih banyak banget tantangan serta challenge ketika menghadapi hal-hal di luar kendali kita, karena di bidang HR itu banyak banget dimasuki berbagai background yang bukan psikologi. Contohnya seperti di bidang manajemen, hukum, dan lain-lain. Ketika kita dihadapkan dengan yang bukan bidang kita tuh, cara nyesuaiinnya atau menyingkapi hal seperti itu seperti apa, Kak? Oke. Kalau kalian masuk HR, saya rasa apa yang dilakukan fungsi HR itu pasti yang sudah kita pelajarin di di kampus ya, di kuliah. Jadi malah menurut saya sebenarnya sarjana psikologi itu di bagian HR itu udah sangat tepat. Tapi kalau bagian lain di HR itu harus banyak yang dipelajarin ya. Dalam artian jadi HR ini kan balik lagi ya, berhubungannya dengan SDM, berhubungannya dengan manusia ya. Dan kita ini sebagai lulusan psikologi itu adalah pelajaran dasar yang kita lakukan gitu ya. Nah, untuk perkembangannya itu ya tinggal kita melihat dari perkembangan yang ada ya. Kalau misalkan memang yang harus disiapkan sebagai sebagai lulusan psikologi atau misalkan orang yang akan masuk ke posisi HR, yang udah pasti yang harus kita siapkan adalah pertama adalah percaya diri, ya, percaya diri, mental, ya, percaya diri. Jadi kalau misalkan banyak beberapa kayak kemarin misalkan saya hire untuk staff HR, itu kan saya juga bukan hanya untuk lulusan psikologi gitu ya, saya buka untuk semuanya. Sayangnya ada beberapa mungkin yang kalah setnya adalah di percaya dirinya, di mentalnya gitu ya. Jadi pas lagi, karena apa? Itu sangat terbaca. Jadi kalau misalkan kalian nih yang pada lagi proses rekrutmen ya, atau yang nanti akan mau proses rekrutmen, itu yang kalian harus menyiapkan diri dulu ya, harus percaya dulu sama kemampuan diri kalian ya. Ingatkan kalau misalkan kalian itu sudah bukan mahasiswa, kalian memang sudah diwisuda, sudah selesai dan sudah siap untuk masuk ke dunia kerja ya. Dengan dengan kemampuan yang sudah kalian miliki ya. Makanya itu pasti akan terasa banget nih sama si interviewer kalau misalkan yang di interview itu misalkan memang tidak percaya diri. Gimana cara percaya dirinya? Ya menyiapkan diri ya, misalkan ya udah pasti menyiapkan dari apa yang akan kita sampaikan nanti saat kita interview ya. Kita kan lagi jualan diri tuh waktu interview. Jual diri sebaik-baiknya ya. Setelah itu persiapkan juga dalam hal
pengetahuan untuk perusahaan yang saat itu kita lamar ya. Karena ada akhirnya saat kita interview dan kita pertanyaan untuk yang terkait dengan bisnis dari perusahaan tersebut, akhirnya nggak nyambung gitu. Karena apa? Karena si kandidat ini tidak ada persiapan untuk ke situ ya. Itu yang kedua juga. Terus setelah itu setelah sudah tadi udah persiapan segala macam mentalnya, kita juga Bang Iyung, gimana sih Bang tantangan sebagai HR lulusan psikologi kalau misalkan kita itu dihadapkan dengan orang yang mau masuk HR tapi dengan background yang berbeda seperti manajemen atau hukum dan lain-lainnya. Karena sebenarnya kan SR itu kan bukan, nggak bisa dibilang klaim satu-satunya milik psikologi kan. Dia itu di manajemen itu memang ada manajemen SDM. Terus di hukum ada hubungan industrial. Oleh sebab itu nanti RIMA, SPC, MM, SH. Poin saya kira-kira dapat ya. Artinya ketika Anda psikologi, ya Anda harus, berarti yang rekrutmen, yang consulting, dan lain sebagainya itu Anda sudah bisa tuh kan. Anda kan seperti yang saya bilang tadi, Anda harus update, Anda harus, saya harus update, saya harus belajar manajemen, saya ambil kuliah lagi manajemen, tapi tidak harus kuliah, maksudnya tinggal ada teman-teman senior, kita tinggal ngobrol, kemudian kita sharing dan lain sebagainya, nanti lama-lama juga kita ngerti gitu. Terus kemudian saya juga contoh, sekarang saya juga lagi ambil S1 hukum, saya untuk mempertajam lagi, karena di situ di dalam psikologi itu tidak hanya berhubungan sama manusia secara ilmu psikologi juga, tapi kadang-kadang kita berhubungan dengan manusia secara hukumnya juga. Ini gimana nih, PKWT-nya dia bagaimana, kalau terjadi perselisihan antara perusahaan dan karyawan seperti apa. Cuman kalau bagusnya kalau kita ada sisi psikologinya, kita masih bisa melihat dia sebagai manusia gitu. Jadi nggak semuanya benar-benar hitam di atas putih. Kalau kita kan lebih ke di antara hitam dan putih itu ada taman bunga yang berwarna-warni. Di sanalah aku duduk menunggumu gitu. Itu bedanya psikologi dengan yang lain-lainnya. Kira-kira sih seperti itulah. Maksud saya pada intinya contoh saya, Kak Karima dan lain-lain sebagainya juga ketika habis psikologi, ambil S2 psikologi mungkin, atau ambil kursus hukum, atau ambil apapun itu, tetap selalu upgrade. Karena kalau nggak di-upgrade ya jangan salahkan orang lain, kitanya yang nggak upgrade, bukannya mereka yang mengambil pekerjaan kita. Kira-kira sih gitu sih kalau menurut saya. Oke, ada tambahan lagi dari Karima? Karena tadi sempat terpotong nih. Karima sepertinya sedang off. Oke, sebenarnya kita tuh udah selesai banget nih dari jam 1, cuman karena kita mulai dari jam 1:45 ya, jadi ada penguluran waktu dikit. Nah, di sini ada tadi kan udah dibilang tuh udah pengumuman lagi. Kalau misalkan ngerasa kurang banget nih untuk seminar hari ini karena waktunya sangat kurang, kita tuh bakal ada informasi mengenai mini course. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa nanti pantengin terus aja di IG IKAPSI. Makasih banget untuk narasumber kita hari ini, Karima sama Bang Iyung. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya untuk yang udah datang hari ini, yang udah hadir di minggu ini, yang udah banget meluangkan waktunya. Makasih banget buat teman-teman yang antusiasnya tinggi banget sampai mengirimkan beberapa pertanyaan juga yang sudah dijawab oleh Bang Rima sama Bang Nasrul. Makasih banyak untuk semuanya, adminnya, narasumbernya untuk hari ini. Bye-bye. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih semuanya.